Nah, dosa ini menurut Roma 6 ayat 23, upah dosa itu apa? Maut. Maut. Iya. Dan jadi artinya kalau semua keturunan Adam mati berdosa, berarti kita mendapatkan yang disebut dengan maut. Itu adalah keadilan Allah. Tapi Allah itu nggak mau kita mati, maka kita butuh solusi. Iya. Nah, itu tadi Yesus Kristus. Jadi kenapa sebenarnya harus Yesus satu-satunya? Iya. Karena kita tahu fakta bahwa semua manusia telah berdosa. Itu saja. Di luar itu tidak ada. Oke, nah jadi kita urutin pelan-pelan. Fakta manusia jatuh ke dalam dosa. Betul. Ya. Nah, ini pasti banyak teman-teman, banyak saudara-saudara yang bertanya-tanya. Ya udah, kalau udah jatuh ke dalam dosa, Tuhan maafin aja ya. Iya, Kenapa maafin mesti aja. repot-repot ya? Iya. Sampai harus Yesus turun, mati di kayu salib. Padahal kan tinggal maaf, selesai gitu. Iya. Nah, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama lain itu siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus ya. Ini konteksnya adalah ketika Petrus dan Yohanes di hadapan sidang Mahkamah Agama. Dan ya, memang ketika kita membaca ayat ini, kita akan mendapatkan sebuah kesan bahwa kenapa sih cuma nama Yesus doang? Emang gak ada yang lain? Pepatah aja bilang ada banyak jalan menuju Roma. Tetapi kenapa kalau ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan? Dan karena hal ini juga saudara ya, kadangkala kita suka dibilang Kristen itu eksklusif. Kristen itu jadi kayak sok pemegang kunci kerajaan sorga. Oh no. Kita bukan di situ poinnya. Nah, itulah sebabnya kita mau berbincang-bincang pada kesempatan ini. Apa sih yang dimaksud why Jesus? Kenapa harus Yesus doang? Emang nggak ada jalan yang lain gitu ya? Oke, saya akan langsung mulai ke Elia Myron atau Miron? Myron. Oke, Elia Myron ya. Wah, tadi kita udah salah sebut nih ya. Jadi Elia Myron. Oke. Mungkin mau mengawali dulu dari mana tentang why Jesus? Kenapa harus Yesus? Ya, kenapa harus Yesus ya? Iya. Tadi kan ayat sudah Pastor baca dan Iya. teman-teman mungkin sudah dengar Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa tidak ada nama yang olehnya kita diselamatkan selain daripada nama Yesus di dalam Dia. Iya. Karena sebenarnya nama Yesus itu artinya sudah mencerminkan bahwa nggak ada keselamatan di luar daripada Dia. Iya. Ya, arti nama Yesus itu berasal dari Ibrani Yehoshua. Ya. Jadi Yehoshua itu dari dua kata, Yehova atau Tuhan, Ya. dan juga Yasha seperti nama Yesaya. Yasha berarti Yehova Yasha yang artinya adalah Allah keselamatanku. Jadi arti nama Yesus sendiri adalah Yesus adalah keselamatan. Dan mengapa dalam kekristenan itu begitu eksklusif? Karena nanti mungkin kita akan berbicara lebih dalam ya. Iya. Pribadi Kristus ini atau Yesus ini yang membuat keselamatan itu nggak ada di luar daripada Dia. Begitu. Hanya di dalam Dia saja. Hanya di dalam Dia. Nah, oke. Mungkin kita mesti memulai dulu ya. Sebelum kenapa Yesusnya, kenapa sih manusia itu butuh keselamatan? Oh, tentu. Karena sejak mulanya manusia itu diciptakan di langit ini, di langit dan bumi. Iya. Tuhan berkata dalam Kejadian bahwa penuhilah seluruh bumi dan Iya. berkuasalah atas segala sesuatu. Iya. Nah, ketika kita diciptakan, tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk mati. Yes. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk berkuasa, Yes. menjadi mandataris Allah, hidup di bumi Amen. ini Iya. di dalam kekudusan. Iya. Tapi ternyata free will atau kehendak bebas yang Tuhan ciptakan di dalam manusia itu disalahgunakan oleh manusia. Ingat, kita diciptakan menurut gambar Iya. dan rupa. Iya. Kita diciptakan menurut gambar, artinya ya kita itu punya sifat-sifat seperti Allah. Allah itu kasih, manusia bisa mengasihi. Allah itu bebas menentukan keputusan, maka manusia pun begitu. Tetapi ketika ingin menjadi serupa dengan Allah, manusia itu gagal. Mengapa harus ada pohon pengetahuan itu? Itu untuk menguji agar manusia itu bisa tidak serupa dengan Allah. Dan ternyata tidak serupa. Free will itu dibuat menjadi berdosa, menjadi disalahgunakan. Maka keberdosaan itu membuat seluruh keturunan Adam Iya. itu menjadi berdosa. Maka Tuhan berkata apa? Arurah Adamah, terkutuklah tanah. Dan Adam pun terkutuk. Dan semua kita seluruh manusia yang menjadi berdosa. Nah, dosa ini menurut Roma 6 ayat 23, upah dosa itu apa? Maut. Maut. Iya. Dan jadi artinya kalau semua keturunan Adam mati berdosa,
dosa, berarti kita mendapatkan yang disebut dengan maut. Itu adalah keadilan Allah. Tapi Allah itu nggak mau kita mati, maka kita butuh solusi. Iya. Nah, itu tadi Yesus Kristus. Jadi kenapa sebenarnya harus Yesus satu-satunya? Iya. Karena kita tahu fakta bahwa semua manusia telah berdosa. Itu saja. Di luar itu tidak ada. Oke, nah jadi kita urutin pelan-pelan. Fakta manusia jatuh ke dalam dosa. Betul. Ya. Nah, ini pasti banyak teman-teman, banyak saudara-saudara yang bertanya-tanya. Ya udah, kalau udah jatuh ke dalam dosa, Tuhan maafin aja ya. Iya, Kenapa maafin mesti aja. repot-repot ya? Iya. Sampai harus Yesus turun, mati di kayu salib. Padahal kan tinggal maaf, selesai gitu. Iya. Nah, ya. Oke, kenapa Tuhan tidak mengampuni begitu saja? Iya. Jadi sebenarnya teman-teman, Allah yang sempurna, yang sejati itu hanya ditemukan dalam kekristenan. Iya. Allah itu tentu orang berpikir Allah itu kasih, tapi Iya. di satu sisi Allah itu juga adalah adil. Iya. Keadilan Allah menuntut dia harus konsisten kepada hukumnya. Ia mengatakan kalau kamu makan buah pengetahuan itu kamu akan mati. Iya. Pada akhirnya Adam juga mengalami kematian dan harus mengalami itu karena Iya. Allah itu tetap tidak Iya. berubah. Tapi di satu sisi kasihnya itu membuat dia tidak mau manusia ini mengalami kematian. Dan di dalam manusia menurut Tauratnya Musa, darah itu adalah simbol nyawa. Kalau kita baca dalam Ibrani 9 ayat 22, coba boleh nggak dibaca? Ibrani, IM. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Jadi konsepnya adalah tadinya nyawa kita itu harus mati mengalami kutuk dosa. Tapi Allah tidak mau kita yang mengalami itu karena kasihnya tadi. Ya. Jadi keadilannya menuntut kita harus mati, tapi kasihnya menuntut dia agar kita tidak mati. Menjadi paradoks dong. Oke, coba bisa diulangi lagi tadi. Nah, artinya Keadilan Allah ya. menuntut Allah Yes. untuk menghukum kita karena dosa kita. Yes. Kita tidak bisa bersatu dengan yang kudus Yes. dengan dosa. Tapi kasih Allah, Nah. Ia tidak mau kita mengalami kematian. Iya. Nah, maka datanglah satu pribadi yang bernama Kristus tadi. Kematiannya dengan Ibrani 9:22 tadi, penumpahan darah tadi, itu membawa kita kepada pengampunan dosa. Karena apa? Darah Kristus yang tertumpah itu menjadi tanda bahwa nyawa Kristus itu digantikan atau menggantikan nyawa yang seharusnya kita merasa terhilang oleh. Iya. Harusnya kita lah yang Harusnya dihukum. kita yang terhilang. Iya. Harusnya kita yang, makanya dalam Yesaya 53 ayat 7 dan 8 dikatakan apa di sana? Bahwa Yesaya 53, coba dibaca ya, Yesaya 53 ayat 7. ayat 7 dan Ayat. 8. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Oleh pemberontakan umatku ia kena tulah. Ini adalah nubuatan Yesaya mengenai Mesias atau hamba Tuhan yang menderita. Oke. Jadi dia menderita bukan oleh karena kesalahannya sendiri, Iya. tapi oleh kesalahan kita. Iya. Artinya apa? Di dalam karya salib, dalam salib itu ada dua hal yang terjadi. Iya. Keadilan Allah ditegakkan dengan matinya Kristus, ada nyawa yang terhilang. Iya. Tetapi kasihnya juga dialiri bagi dunia. Karena di dalam nyawa yang menggantikan kita itu, yang mati di kayu salib dengan penumpahan darah tadi, Iya. kita beroleh keselamatan. Wow. Oke, wow. Nah, Begitu. terus kalau kita lihat dari PL ya, mungkin kan juga ada yang berpikir gini, kenapa nggak ya udah kalau Kristus harus hadir aja dari dulu, kenapa harus ada PL dulu, lalu dulu pakai domba dulu, pakai disembelih dulu, Betul. kenapa nggak Yesus langsung turun dari dulu? Ya, itu kan ungkapan kita bagi orang yang di dalam ruang dan waktu. Yes, Bagi Allah semua sudah selesai. yes. Makanya ketika Yesus berkata, "Before Abraham was, I am." Yes. Ego Emi. Iya. Tuhan Yesus tidak menggunakan I was, karena bagi dia tidak ada kemarin, besok, sekarang, dan lain-lain. Dia bagi Tuhan segala sesuatu sudah selesai. Tapi kenapa sih harus ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan lain-lain? Ya, itu menurut ketetapan dan waktu Tuhan. Setelah genap waktunya, Iya. maka Mesias itu dinyatakan bagi kita.
Jadi ini sama sekali sebenarnya tidak berhubungan dengan, berarti Allah umat perjanjian lama itu tidak adil dong. Berarti mereka juga tidak diselamatkan dong. Rasul Paulus sudah menjawab. Iya. Bagaimana nasib mereka yang sama sekali belum pernah mendengarkan Yesus, yang sama sekali belum pernah tahu tentang Yesus. Iya. Ya, ada hati nurani. Iya. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Nanti kita akan masuk Oke. ke sana. Nanti kita akan masuk. Nah, oke. Nah, kalau kita mendengarkan tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan ya. Iya. Nah, ini kita to the point nih. Kalau kita bicara Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kalau orang Kristen mendengar ucapan ini pasti amin, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, dalam ucapan ini ada terkesan eksklusif, Yeah. dalam tanda petik ya, Yeah. mau menang sendiri, Yeah. ya, merasa pokoknya ini yang paling benar, cuman ini jalannya. Paling spesial rasanya Iya, gitu ya. rasanya paling spesial deh. Iya. Semua nggak ada yang kayak begini. Nah, gimana sih sebagai pemahaman iman Kristen tentang hal ini? Ya, semua itu kembali pada dua hal. Iya. Yang pertama, kesadaran kamu berdosa, kamu merasa berdosa atau tidak. Ya, Keberdosaan kita itu membuat kita tidak mampu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Makanya Nabi Yesaya bilang, semua perbuatan baik dan kesalahan kami seperti air kotor. Cuma saya bisa katakan, orang yang menolak Kristus itu adalah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, yes, berpikir bahwa hidupnya yang berdosa ini bisa bersatu dengan surga yang maha kudus. ya, Jadi mereka yang menerima Kristus adalah mereka yang merendahkan hatinya. Mereka merasa bahwa saya ini berdosa, maka saya butuh pertolongan agar saya bisa bersatu dengan surga. Dan masalah eksklusivitas, Iya. kenapa harus Yesus, nggak ada yang lain? Harusnya kita jangan bertanya seperti itu. ya. Jangan bertanya kenapa hanya ada satu jalan, tapi tanyakanlah mengapa masih ada jalan. Yes. Jangan tanya kenapa hanya ada satu. Bukan main-main. Yohanes 3 ayat 16, coba dibaca. Ya, Apa bunyinya di sana? 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, yang diberikan itu anaknya yang tunggal. Coba deh, Pastor Wijan, kalau punya anak kemudian anaknya itu dijadikan menjadi juru selamat bagi orang lain, bagaimana perasaan seorang bapak? Iya. Itu sangat menyayangi. Ini kita manusia, apalagi Allah. Jadi diberikannya Yesus yang adalah anak Allah, yang tidak lain adalah firman-Nya sendiri kepada dunia ini, itu menjadi tanda bahwa kita bersyukur bahwa Allah itu mengasihi kita. Yes. Dan dunia ini memang tidak mengenal Dia. Yohanes 1 ayat 10, coba. Jadi nggak heran banyak orang tolak Yesus, Iya. karena dunia ini tidak kenal Dia. Oke, Coba. Yohanes 1 ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal Dia. Iya. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Ya, mengenal Dia sebagai jalan keselamatan. Iya. Jadi ini tidak sama sekali tidak berbicara tentang eksklusivitas. Iya. Coba cari, ada nggak iman yang seperti iman kekristenan? Iya. Tidak ada. Dan itu dibuktikan dalam sejarah. Iya. Mungkin Saudara Elias, saya pengen bilang ke teman-teman tuh gini loh. Sebenarnya ini bukan soal eksklusif atau tidak eksklusif. Tetapi sekarang kita pakai logika dasarnya tuh begini, saudara-saudara ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus ya. Manusia mau mencoba mencari Allah ya. Itu dapat kita buktikan bahwa dalam diri semua insan manusia itu sebenarnya ada sebuah kesadaran bahwa ada satu pribadi, ada satu sosok yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Ini dapat dibuktikan dari mana? Coba kalau kita lihat masyarakat primitif ya, masyarakat primitif dulu. Kalau dia melihat gunung meletus, dulu kan nggak ada teknologi ya, Betul. nggak ada teknologi, kagak tahu itu kenapa gunung bisa meletus. Iya. Yang ada dalam pikiran dia adalah dewa gunung ngamuk. Marah. Makanya cepet-cepet dibaik-baikin, dikasih Iya. sesajen dan lain sebagainya. Iya. Nah, ketika mereka membawa sesajen, membawa upeti atau lain sebagainya kepada situasi yang di luar kontrol mereka, mereka itu sebenarnya sudah punya kesadaran bahwa ada satu sosok yang lebih berkuasa daripada dirinya. Sosok itu sosok yang mereka tidak bisa gapai, sosok yang mereka tidak bisa hampiri. Lalu kemudian mereka coba menggambarkan sosok-sosok tersebut, bikin patung,
dengan bikin ini itu dan lain sebagainya. Coba digambarkan. Tetapi intinya apa? Manusia mencoba mencari Allah, sebab manusia tahu dalam dirinya bahwa ada sosok yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Nah, manusia menggapai Tuhan itu tidak mungkin, ya. Yang mungkin itu adalah Tuhan yang menggapai manusia. Ini nih hanya ilustrasi aja. Ini jangan Tuhan dengan manusia. Kita yang sudah dewasa, kemudian ada anak umur 5 tahun, tiba-tiba panggil kita, misalnya om, tante. Apa yang kita lakukan? Kita akan membungkukkan badan supaya kita bisa eye level dengan dia. Betul. Baru kita bicara dengan dia. Ya. Karena kita tidak akan bisa bicara dengan dia kalau kita tetap diri gini. There is no way untuk dia yang bisa tiba-tiba ke eye level kita. Harus kita yang turun, kita yang merendahkan diri kita untuk sampai di eye level anak-anak itu, ya. Baru kita bisa berkomunikasi dengan dia. Nah, ini sama. Manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Yang bisa Tuhan mengosongkan dirinya, Filipi pasal yang kedua, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia untuk menyelamatkan. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau saya mau katakan ini bukan persoalan eksklusif atau tidak eksklusif. Masalahnya adalah memang manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Yang bisa Tuhan jadi manusia, itulah Yesus. Nah, makanya why Jesus? Ya karena memang itu Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak, Apakah harus mengikuti Yesus dalam arti kata harus Kristen? Tadi kan kita sudah belajar, Ya. inti kita beriman kepada Kristus itu adalah pembenaran dan pengudusan. Yes. Poinnya itu adalah dosanya, bukan perbuatan baiknya. Yeah. Jadi kalau orang mau melihat karena perbuatan baik dia pindah-pindah, jujur memang banyak di luar sana yang lebih pinter, yang lebih baik itu banyak. Tapi dosanya siapa yang akan menyelesaikan itu? Ada nggak orang yang tanpa dosa? Jadi kalau ada orang bilang, apakah saya harus menjadi Kristen untuk bisa diselamatkan? Harus. Arti Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Kristus. Kalau kamu tidak mengikuti Kristus, bagaimana mungkin kamu bisa selamat? Matius 28 ayat 20. Coba apa kata Yesus kepada para murid? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Ayat 19. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita harus menerima baptisan. Iya. Ada nggak orang yang disebut Kristen tapi tidak dibaptis? Tidak ada. Jadi apakah kita harus menjadi Kristen untuk bisa diselamatkan? Ya, kita harus menjadi pengikut Kristus untuk selamat. Yes. Karena apa? Kalau kita melihat di luar Kristen banyak orang yang begitu berbuat baik, lebih baik daripada orang Kristen itu sendiri. Itu tentang perbuatan baik. Tapi bagaimana dengan dosa? Kita beriman kepada Kristus itu untuk menyelesaikan dosa kita, bukan untuk perbuatan baik kita. Misalnya nih, pastor pergi ke suatu tempat, kemudian langgar lalu lintas sesuatu, dan bapak harus dihukum. Kemudian bapak bilang, "Toh saya sudah berbuat baik banyak sekali, saya sudah kasih orang makan apa segala macam lah gitu." Apakah menurut Anda hakim itu akan membebaskan kita dari hukuman? Dia tetap hukum, nggak peduli sebanyak apa perbuatan baikmu. Jadi seringkali saya katakan, Kristus itu beriman kepada Yesus itu adalah solusi. Yes. Orang masuk neraka karena dosa, bukan karena tolak Yesus. Tapi kalau percaya Yesus, dosanya yang harusnya dia alami tadi, yaitu maut, Roma 6:23, digantikan oleh Kristus secara misteri dalam baptisan. Yes. Nah, ini saya suka ini ya. Orang masuk neraka itu bukan karena Tolak Yesus. tolak Yesusnya, tapi karena memang konsekuensi dosa itu maut. itu. Jadi kan orang sering bilang begini, masa sih harus percaya Yesus? Biar kalau nggak percaya Yesus, Tuhanmu itu serem sekali. Masa saya tidak percaya dia lempar saya ke neraka? Kamu ke neraka karena dosamu, Iya. bukan karena Anda tolak Yesus. Tolak Yesus itu
Itu konsekuensinya ya maut. Ya, artinya gini, tolak Yesus artinya ya Ya. kamu memanfaatkan dirimu untuk bisa masuk ke dalam Iya. sorga. Menolak Yesus artinya memilih untuk tidak mau diselamatkan gitu kan? Memilih berjuang sendiri. Iya. Nah, Sendiri. dan padahal kita sudah tahu mustahil kita bisa sampai kepada Allah. Tadi ilustrasi pastor itu hebat sekali. Manusia tidak mungkin menjangkau Allah yang di atas. Ya. Tapi Allah merendahkan diri menjadi manusia agar kita mengenal Dia. Apa kata Rasul Paulus dalam Filipi 3? Dia katakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Mengenal Dia. Mengenal Dia siapa? Yang belum dikenal dunia. Yohanes 1:10 siapa itu? Kristus. Iya. Begitu. Ah. Nah, itu filsafat dunia. Jadi percaya Yesus, ikut Yesus, mengikuti Yesus itu artinya Iya. Kristen. Bedakan Kristen dalam hal keagamaan Iya. dan Kristen dalam kepengikutan kita akan Dia. Iya. Kamu KTP kamu bukan Kristen segala macam, tidak masalah. Yang penting kamu percaya dengan segenap roh, pikiran dan akal budimu kepada Dia. Melakukan apa yang diperintahkan, baptis di dalam nama Allah yang esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai. Yes. Wow. Oke, nah sekarang kita baru masuk nih, Elia. Oke, Yesus satu-satunya jalan. Gimana nih dengan misalnya kakek moyang kita? Ada yang dari, kalau saya nih turunan Cina ya, Iya. saya kan turunan Chinese. Atau ada lagi yang dari mana gitu ya, yang belum pernah dengar Injil sedikit pun. Masa tiba-tiba gimana dong itu? Kan dia kagak pernah dengar nama Yesus. Nah, Ya. Jawabannya ada di Roma 2 ayat 14 sampai Iya. 16. Coba dibuka. Oke, kita baca. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Iya. Jadi, kalaupun mereka tidak pernah kenal Yesus, tempat-tempat hutan-hutan belantara sana, mereka bisa saling perang. Iya. Bisa mereka saling bela, melindungi. Iya. Bisa saling, coba kita pergi ke tempat-tempat primitif. Ketika ada orang asing yang mereka lihat masuk wilayah mereka, mereka pengen serang. Iya. iya. Itu tanda dalam hati nurani mereka itu ada hukum. Maka pikiran mereka bisa saling membela, bisa saling menuduh. Iya. Nah, itulah yang menjadi dasar penghakiman mereka. Makanya ayat 16 dikatakan hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Iya. Jadi Tuhan itu bukan karena wah dia kan nggak adil dong, belum pernah dengar Yesus tapi semata-mata dihukum. Oh tidak, dihakimi menurut hati nurani. Yes. Iya. Itu bukti keadilan Allah. Iya. Iya. Tapi tetap dia dihakimi menurut hati nurani, penebusannya itu tetap dari korban Kristus. kan? Betul. Korban Kristus itu memikul dosa dunia dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ya, Ya. bahwa yang belum pernah dengar Injil itu akan hati nurani. Ya. Tapi bagi mereka yang sudah terima Injil, sudah dengar Injil tapi menolak Injil, ya Tuhan akan menghakimi mereka, dosa-dosa mereka itu akan dihakimi satu persatu di hadapan Allah, di hadapan seluruh manusia nanti kelak ketika Kristus itu menghakimi. Dan kita orang yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan dan dikuduskan. Kita tidak lagi dihakimi untuk menentukan surga neraka, Iya. tapi menentukan upah Upah. Oh, yang akan kita peroleh karena kita sudah apa? Dibenarkan dan dikuduskan. Iya. Nah, saya pengen bilang gini nih, Elia, bahwa kekristenan itu satu-satunya yang mengajarkan satu konsep yang sangat unik ya. Biasa aliran kepercayaan manapun hanya memandang dosa ya. Dosa itu hanya perbuatan aja udah. Ya. Perbuatan jahat. Tapi Alkitab itu menyodorkan dosa itu bukan sekedar perbuatan. Ada unsur perbuatan jahat. Tapi Alkitab juga mengajarkan dosa itu adalah perbudakan. Ya. Ini kan cuma di Alkitab doang. Makanya kalau di Roma 6 hamba dosa ya kan. Yesus juga berkata gitu dalam Injil Yohanes. Nah, Betul. kalau dosa adalah perbudakan, maka jalan keluar dari perbudakan itu cuma satu, saudara, penebusan.
perbudakan hanya bisa ditebus. Betul. Iya, itu sejak apa? Zaman dulu. Saudara, budak itu beda dengan pembantu rumah tangga, beda ya. Budak itu bukan cuman sekedar apa namanya pembantu, bukan. Budak itu kalau pada zaman dahulu, budak itu ya seperti, maaf, itu seperti barang. Itu memang diperjualbelikan. Kalau mau bebas dari menjadi budak ya harus ada yang menebus. Nah, dosa itu perbudakan. Itulah sebabnya kenapa penebusan diperlukan. Nah, Yesus yang menebus kita, ya. Yesus yang menyelesaikan masalah dosa. Maksudnya adalah Yesus yang menebus kita dari perbudakan tersebut. Nah, itu sebabnya kematian Kristus di atas kayu salib, Tuhan berkata, sudah selesai. Artinya juga apa? Nah, ini sudah dibayar lunas. Udah lunas. Statusnya lunas. Nah, itulah sebabnya saya mau katakan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, sebab memang hanya Dia yang bisa membayar ini. Tidak ada yang bisa membayar ini. Nah, tetapi kalau kembali lagi ya kita bicara ini. Nah, saya tuh cuma mau bilang gini, saudara ya. Memang bukan bagian kita ya yang bertindak seakan-akan kita punya kunci kerajaan sorga. Terus kita main menilai lu masuk neraka, lu masuk surga. Itu bukan bagian kita ya. Nah, memang ini kadangkala ya banyak orang yang agak offside nih ya, banyak orang yang agak offside, lalu dia langsung menilai ini sorga, ini neraka. Makanya suka dinyinyirin, lu kayak pemegang kunci neraka sama sorga. Ya. Begitu. Ya, nah itu saudara ya, kita memberitakan kebenaran, tapi kita tidak perlu untuk memvonis. Vonis itu bukan bagian kita lah, percayalah ya. Vonis itu bukan bagian kita. Nah, saya mau lanjut lagi tentang why Jesus untuk anak-anak muda nih. Kalau anak-anak muda ini lebih susah lagi nih. Ya, pasti. Kalau di ngomongin why Jesus, apalagi kita hidup di zaman era postmodern. Ya. Semuanya relatif. Apa yang benar untukku belum tentu benar untukmu. Apa yang benar untukmu belum tentu benar untukku. Ya, ini kan era yang kita hadapi, dan anak-anak muda itu udahlah, nggak usah pakai Yesus-Yesusan lah atau gimana gitu. Nah, ini gimana kita menghadapi hal ini di era postmodern ini? Iya. Yang selalu orang bilang kebenaran itu relatif, kebenaran itu relatif. Betul. Sesimpel seperti yang saya katakan sebelumnya saja. Mau di zaman modern, mau di zaman masa lampau, sekarang, apa semua dan segala zaman, semua manusia itu punya hati nurani. Ukur sama diri sendiri. Kamu punya dosa atau tidak? Dan cari yang menjadi solusi atas ini hanya siapa? Yes. Kristus saja. Jadi mau dia orang muda, orang apa, seperti apa, semua kembali kepada, makanya saya katakan ikut memutuskan untuk follow Jesus itu tentang kerendahan hati. Iya. Mau nggak kita tunduk kepada otoritas itu? Mau nggak kita menerima dia sebagai tanda kita mengakui kita itu orang berdosa? Yang lain-lain itu hanya menawarkan ya banyak hal, tapi tidak ada yang seperti Kristus. Dia memberikan nyawanya bagi saya. Pengorbanan yang terbesar itu ya memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Gitu. Ya kalau sekarang anak muda banyaknya pacaran dan segala macam, kita pasti berkorban lah bagi pacar kita, ya kan? Kasih beliin dia bunga yang dia mau, makanan apapun yang dia suka. Nah, itu tanda kecintaan kita sama dia. Tapi kenapa kita menyangkali cintanya Allah kepada kita? Anaknya dihadiahkan bagi kita. Jadi percaya Yesus itu tentang kerendahan hati. Mau percaya artinya kamu sadar bahwa kita ini apalah kita di hadapan Allah, bukan apa-apa. Kita sadar bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tidak bisa. Kita ini manusia berdosa yang najis, kotor, hina di hadapan Allah. Hanya debu yang tak berarti. Tapi kita dilayakkan dan dimampukan dengan anugerahnya di dalam anaknya itu. Tapi anak muda sekarang kan kebenaran itu relatif, apa itu relatif dan bla bla. Oke lah, kalau secara akademis boleh dikatakan relatif karena itu subjektif lah dan banyak sebagainya. Tapi hati nurani tidak bisa bohong. Jadi coba tanyakan kembali kepada hati Anda. Apa yang kamu cari dengan bertuhan? Itu saja.
Apa yang mau kamu temukan dengan bertuhan? Kalau cari kenikmatan-kenikmatan, jangan ikut Yesus. Tapi kalau mau bersatu dengan Allah, hubungan kita dipermulihkan dengan Tuhan, dipulihkan kembali. Yesus solusinya. Dia pendamaian bagi dosa kita. Oke, sekarang mungkin saya pengen bawa ke sini. Kalau kepercayaan lain mungkin mengajarkan harus berbuat baik untuk selamat. Tetapi iman Kristen itu kan selalu diperdengarkan bahwa keselamatan itu anugerah, bukan Betul. karena perbuatan baik. Nah, hubungannya ini gimana? Kan karena akan ada orang berpikir, oke deh, saya terima Yesus, saya dibaptis, Bebas berdosa. bebas, bebas. Iya. Apa aja boleh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata Rasul Yakobus ya. Yakobus, ya. Nah, apa sebenarnya korelasi antara iman dan perbuatan? Iya. Perbuatan itu adalah bukti orang beriman. Jadi misalnya ada orang mengaku, saya sudah percaya Yesus, terima Yesus, tapi perbuatannya seperti perbuatan hantu. Ya, Iya. dia selalu berdosa dan lain-lain. Artinya dia belum pernah beriman. Karena iman itu pisteo, itu artinya taat, mengikuti. Coba deh, misalnya ada orang sakit patah tulang, dia bilang aku sudah sembuh, tapi dia nggak bisa jalan kaki. Apakah dia sembuh? Tidak. Tidak. Karena tidak ada bukti yang mengatakan bahwa dia sembuh. Mulutnya mengaku sembuh, tapi buktinya tidak ada. Demikian juga orang, aku sudah beriman, aku sudah selamat, aku sudah percaya. Apa buktinya? Kalau tidak ada buahmu dan buah-buah rohmu dan pertobatanmu bukan progresif, bukan Kristen progresif ya. Iya. Pertobatan progresif itu kan artinya berprogres. Iya. Meskipun tidak mencapai kesempurnaan, itu tandanya kita berubah. Sebelum kenal atau sebelum bertobat dan setelah bertobat ada perubahan dalam hidup. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu artinya iman tanpa bukti itu nggak berarti apa-apa, mati. Jadi kalau ada anak muda Kristen dengan gaya yang baru, pengajaran yang sesat, mengatakan, oke lah percaya Yesus nggak apa-apa, bebas berbuat dosa, kamu bukan orang yang diselamatkan. Karena kalau kamu mengaku kamu percaya Yesus, kamu diberikan Roh Kudus sebagai karunia arabon bagi kita sebagai metrai. Iya. Dan Roh Kudus itu apa kata Yesus? Aku mengutus Roh Kudus ke dunia ini yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Tapi kalau kamu mengaku percaya, kemudian diberikan Roh Kudus, tapi kamu tidak insaf akan dosamu, artinya tidak ada Roh Kudus dalam hidup. Iya. Berarti kamu tidak dimeteraikan. Iya. Jadi buktikan kamu percaya. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa. Nah, kalau saya suka bilang gini, sebenarnya memang tidak ada area netral dalam hidup ini. Artinya gini, Betul. kalau kita kembali ke tadi saya katakan ya, dosa adalah perbudakan. Ya. Yesus membeli kita. Lalu kita Roma kan bilang gini, dulu kamu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Tetap hamba, judulnya tetap hamba. Dalam tanda petik, iya, sekarang kita dimiliki atau dalam tanda petik ya, diperbudak oleh kebenaran. Kita tidak bisa berkata bahwa, oh, aku mau bebas. Yang bisa bebas sejati itu cuma Tuhan. Tuhan. Kalau manusia pasti punya batasan. Iya kan, suka atau tidak suka manusia pasti punya batasan. Orang negara merdeka aja punya batasan kok. Dalam hidup ini semua pasti punya batasan. Dan sekali lagi saudara ya, kalau dulu kita hamba dosa, Yesus menebus kita, kita menjadi orang merdeka. Merdeka di sini bukannya berarti merdeka hidup suka-suka. Ya. Merdeka di sini adalah merdeka untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Ya. Itu pengertian merdekanya tuh itu, sebab kita ini cuma pindah tempat. Judulnya kita tuh tetap hamba. Dalam hidup ini kita tetap sebagai hamba. Cuman dua aja, hamba setan atau hamba Tuhan. Ya. Iya, kita tuh tidak punya pilihan yang lain. Kita mau jadi hamba dosa atau hamba kebenaran, hamba setan atau hamba Tuhan. Orang yang bilang enggak, aku jadi tuan atas diriku sendiri, ya sebenarnya dia sedang diperbudak oleh dosa. Kalau kita berpikir seperti itu, ya. Nah, why Jesus? Yohanes 14 ayat yang ke-6, satu-satunya Ya. jalan kepada Bapa. Bisa dijelaskan sedikit? Ya, itu kembali lagi kepada yang saya katakan tadi. Tujuan kamu tuh bertuhan itu apa? Yesus sudah bilang, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tujuan kita bertuhan itu apa? Kalau untuk memperoleh hidup, datanglah kepada Dia yang mengaku sebagai hidup dan membuktikan bahwa Dia itu hidup.
Kristus itu harus mati. Dia harus mati untuk mengalahkan kematian. Dengan apa? Kebangkitannya. Maka kita yang tadinya mati, kita juga akan turut seperti dia. Tapi kalau tujuan kita bertuhan cari, ya orang kan bisa saja buat Tuhan dewa-dewa, berhala-berhala. Mereka bisa saja lakukan itu demi keinginan mereka. Ada orang yang pengen kaya raya misalnya, mereka sembah setan, itu kan menuhankan setan. Jadi bertuhan itu motivasinya apa? Kalau motivasinya ingin berdamai dengan Allah, ingin bersama-sama dengan Allah, bersatu dengan hadirat Allah yang kudus, yang Kristus solusinya. Tapi orang di masa kini, di hari-hari ini, ya sudah tidak berpikiran ke sana lagi. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, artinya tidak ada di luar Kristus. Yesus nggak bilang akulah dan satu orang lagi. Akulah dan masih banyak lagi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya dia jalan kepada Bapa. Dia kebenaran itu sendiri, artinya dia jalan yang benar, dan puncaknya juga kepada dia, yaitu hidup. Jadi hidup itu hanya di dalam dia. Banyak orang menjanjikan surga, menjanjikan kehidupan, tapi dia tidak bisa membuktikan itu. Kristus dalam sejarah itu bangkit dan hidup kembali. Kalau dia bisa membuktikan ucapannya dalam Yohanes 10 ayat 17, coba. Yohanes 10 ayat 17. Apa kata Yesus di sana? Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi kalau ia bisa membuktikan bahwa dia memberikan nyawanya dan menerimanya kembali dengan hidup, dan itu dibuktikan dengan sejarah, lalu atas dasar apa kita ragu bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada kita? Saya menarik dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Aku adalah jalan. Nah, gini. Aku adalah jalan. Artinya memang yang pertama, memang Yesus satu-satunya jalan tadi kepada hidup itu sendiri. Betul. Kepada Bapa. Nah, tapi ayat ini juga bisa punya pengertian gini, saudara. Aku adalah jalan. Nah, jalan itu digunakan kata hodos ya. Nah, hodos itu juga berarti jernih. Route itu rute ya. Nah, jadi aku adalah jalan. Berarti itu seperti rute itu kan kalau kita mau pergi ke suatu tempat ya. Zaman dulu mesti pakai peta buku. Wah, itu mungkin Elia juga belum lahir. Saya sempat ada di masa itu. Belum ada GPS dulu. Jadi masih pakai peta buku. Tapi sekarang kita kan gampang ya. Kita itu keluar negeri aja, yang kita nggak pernah, atau kita kemanapun yang kita nggak pernah ke satu tempat itu, kita tetap bisa nyampe loh. Kita tetap bisa bawa mobil, kita tetap bisa sampai. Ada Google Maps, ada Waze. Begitu kita pencet, dia akan kasih tahu rutenya untuk kita ikutin. Belok kanan, belok kanan. Belok kiri, belok kiri. Nah, Yesus itu rute kepada Bapa. Ya, rute kepada kehidupan itu kita tinggal ikuti aja, following him gitu loh, ikuti dia gitu. Nah, jadi itulah sebabnya juga ketika kita mengikuti Yesus, berarti kan kita juga mengikuti jejak-jejak hidupnya, mengikuti tadi ayat yang sudah dibaca sama saudara Elia, mengajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, itu kan sedang mengikuti jejak Yesus, mengikuti rute-rutenya, ada dalam journey-nya dengan Tuhan ya. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari hodos. Masih ada yang mau ditanyakan? Apakah artinya demikian berarti kasih Allah itu bersyarat karena mengasihi? Karena kasihnya. Dia tidak melihat karena kita ini pinter, karena kita ini hebat sehingga aduh aku kasihlah keselamatan gitu. Enggak. Semua sudah rusak. Tapi kasihnya yang tak bersyarat itu memberikan anaknya yang tunggal itu bagi kita. Dan tergantung kita mau nggak menerima itu. Sama seperti orang itu tiket konser, semua berhak menerima atau membelinya. Tapi masalahnya untuk bisa ke konser itu kamu mau nggak beli? Kamu mau nggak beli kok tiket itu biar kamu bisa menikmati konser itu? Nah, keselamatan ini sudah diberikan cuma-cuma gratis, anugerah bagi kita. Pertanyaannya, kamu mau nggak menerima itu? Dia memberikan itu cuma-cuma, bukan karena apa yang ada pada kita. Jadi Tuhan itu, kedaulatan Tuhan itu dan kasihnya itu tidak membuang kehendak bebas kita. Makanya ada penghakiman. Kamu dihakimi oleh karena apa yang kamu tumpun sendiri. Kalau kita semua sudah diprogram, untuk apa dia menghakimi apa yang telah dia program?
Jadi kasih Tuhan itu memang tak bersyarat. Jadi keselamatan itu pandang sebagai objek. Oke. Tergantung kita. Kalau mau selamat ya masuk dalam lingkaran itu. Kalau mau tidak ya sudah, andalkan saja kemampuan kamu sendiri. Oh, oke. Oke. Orang Kristen banyak yang suka terbalik memang. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Selebihnya janji Tuhan bersyarat. Orang suka balik, jadi janji tidak bersyarat, kasih yang dibikin bersyarat. Tidak. Semua jadi diulak-balik nih, repot jadi Nah, kita. itu. Nah, dia kan mengasihi, dia menjanjikan semua itu karena kasihnya. Dia janjikan kepada Adam, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, itu karena apa? Kasihnya digenapi dalam Yohanes 3. Iya. Jadi, nah itu sebenarnya di kitab Kejadian itu ya, itu sebetulnya kita bisa melihat ya, gimana kasihnya Tuhan kepada manusia, ya. Betul. Bahwa begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan udah langsung kasih janji atau rancangan penyelamatan. kasih. Nah ini bisa diceritakan nggak? Kan ada ini juga kan, kenapa sih manusia harus dipakein pakaian? Kan Adam udah tutupin pakai daun gitu ya. Ya, mungkin kalau masalah dia ditutup dengan kulit binatang itu karena ada darah ya. Artinya ada nyawa yang digantikan untuk menutupi aib manusia ini. Jadi itulah kenapa harus dengan darah. Karena tadi tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan. Nah, kasih Allah itu simpelnya begini. Allah itu memulai dunia dan semesta ini itu karena kasihnya. Iya. Dan ketika manusia itu yang diciptakan oleh karena kasihnya itu melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki, maka dia juga menjanjikan, dia karena kasihnya itu dia menjanjikan Mesias. Jadi dia memulainya dengan kasih, menutupinya dengan kasih, dan mengakhirinya dengan kasih. Kalau di luar kekristenan mungkin berkata seperti ini, manusia diciptakan di bumi, setelah itu mati, nyawanya dicabut, masuk surga. Artinya dari bumi ini berpindah ke surga. Kalau kita tidak, tujuan kita sejak semula ya di bumi ini, grand design-nya kita ini diciptakan di sini. Yes. Berkuasalah atas bumi. Tapi karena rusak gambar Tuhan itu, rusak tidak menjadi serupa, maka Kristus ini menjadi solusi agar kembali kepada tujuan yang semula, pada keadaan yang belum ada dosa. Jadi Tuhan Yesus ini datang ke dunia ini adalah untuk mengembalikan dan memulihkan segala sesuatu. Yes. Yes. Jadi bukan tentang kamu dicipta di bumi terus dipindah-pindah, bukan. Di sini tempatnya. Tuhan tetap akan gini, bahwa kejatuhan manusia itu tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Rencananya. Rencana Allah manusia ini untuk di bumi. Di bumi. Oke, bumi sekarang sudah rusak. Alkitab katakan nanti Tuhan sediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam Wahyu. Iya. Itulah keadaan yang serupa seperti keadaan Adam yang tanpa dosa. Yes. Jadi sebenarnya problemnya ini teman-teman, dosa ini. Masalahnya adalah dosa. Dosa ini yang merusak semuanya. Iya. Tapi ada Kristus sebagai solusi. Seketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama Mesias dijanjikan. Artinya apa? Tuhan memulai dengan kasih. Dia menutupi cacatnya manusia ini dengan kasih di dalam Kristus, dan dia mengakhirinya dengan kasih. Artinya apa? Diakhirinya karena kembali ke tujuan yang semula di bumi ini. Kita menderita kesakitan, nggak bisa makan, mengalami sakit penyakit babla, dosa semua yang buat susah payah itu semua dosa. Tujuan Allah ciptakan kita bukan untuk mati, nyawanya dicabut-cabut itu nggak ada itu. Biar kamu dipindah dari sini ke sana, enggak ada. Di sini tempat kita. Langit dan bumi yang baru itu berbicara tentang sistem pemerintahan yang baru, yang kudus dari Allah. Wow, thank you so much Elia untuk obrolan yang sangat seru. Mungkin ada closing statement tentang why Jesus. Kenapa harus Yesus? Ya, kenapa harus Yesus? Yang mau saya sampaikan mungkin adalah tentang kesadaran kita semua saja, ya, bahwa dunia ini semakin hari dunia ini semakin rusak. Itu oleh karena dosa. Jadi tergantung kita, apakah kita menyadari kita berdosa atau tidak. Dan tujuan kita bertuhan itu apa? Kenapa kita harus meyakini sesuatu? Tujuannya untuk apa? Jadi kalau kita merasa berdosa, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dan kita mau dilayakkan, dan ada Tuhan yang menjanjikan keselamatan oleh karena kasihnya, dan itu dibuktikan, Yesus satu-satunya jalan, tidak ada yang lain.
Yes. Jadi buat anak-anak muda yang masih terperangkap di dalam pemikiran liberalisme atau bahkan suka menghakimi ketika kita mengajarkan sesuatu yang benar, katanya kenapa kalian Kristen itu seperti terlalu eksklusif dan lain-lain begitu. Pada intinya itu bukan masalah eksklusivitas, tapi tentang kerendahan hati. Orang yang menolak Kristus itu adalah orang yang tidak mau merendahkan dirinya, merasa bahwa kekuatannya yang tidak seberapa itu bisa mencapai surga. Jadi pertobatan itu bukan tentang apa yang bisa kamu lakukan, tapi tentang apa yang bisa kamu percayai. Oke, saudara, kalau dari saya sekali lagi, ini bukan masalah Yesus satu-satunya jalan, itu bukan so eksklusif atau menjadi eksklusif. That's not the point. Ya.